Artinya kita nggak akan sempurna, sebagaimana pasangan kita juga nggak akan mungkin terima kita 100% karena kita masih manusia. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, jangan memperlakukan istrimu secara kasar ketika mereka sudah berhenti daripada perbuatan yang tidak suka, berbuat fair sama istri. Nah itu semua bisa kalau ada standar. Kalau nggak ada standar, ya sudah, setelah selesai nikah, apapun yang dibayangkan sudah mulai dijalani, lalu kemudian dia mikir, lalu apa lagi ya? Atau misalnya apa yang kira-kira nggak bisa didapatkan di pernikahan ini yang bisa saya dapatkan di luar? Dia mulai nyari di tempat yang lain. Dia mulai untuk pakai standar yang lain. Karena dari awal dia nikah bukan Allah yang dijadikan sebagai standar. Dan ingat, standar itu harus yang nggak bisa bergerak, harus yang rigid. Kalau seandainya standar itu bergerak-gerak terus, ya sudah, jadinya kayak joker. Lubang ambing kehidupan. Iya, iya. Karena dia senantiasa mikir kan, dia bisa geser standarnya kan. Contoh misalnya, orang baik itu awalnya adalah orang yang senantiasa bermanfaat buat orang lain. Lama-lama dia pikir, kalau misalnya gue berbuat sesuatu, orang lain gak menghargai gue, terus untuk apa? Gue layak dong jadi jahat. Kenapa? Karena orang jahat sama gue. Padahal kalau di dalam Islam standarnya sudah jelas. Kita berbuat sesuatu bukan karena manusia. Jadi kalau manusia itu mau berbuat apapun, dia mau gak suka sama kita, dia mau ngeludahin kita mau rugi ketika kita berbuat kebaikan, usaha kita gak jalan, kita ditampar orang, kita diludahi orang, kita dipukulin orang, kita dihina, difitnah, dan segala macam, gak ada urusan. Saya tetap akan berbuat baik. Kenapa? Karena saya bukan berbuat baik untuk kamu, tapi saya berbuat baik karena Allah perintahkan saya. Itu maksudnya. Jadi dia sebelum dia. Ustaz, ngomong-ngomong tentang standar nih, itu diukurnya dari mana ya Ustaz ya? Soalnya kan misalnya aku nih udah tahu belum sih, aku nih udah siap nikah belum sih, standarnya kayak gimana sih? Gimana caranya aku tahu itu Ustaz? Tanda kita siap nikah. Okay. Standar siap nikah, oke baik. Ini ditanyakan pada saya berkali-kali standar siap nikah. Tapi kalau kita lihat itu adalah kita sebenarnya secara pribadi kita nggak akan pernah tahu bahwa kita tuh siap atau tidak. Karena itulah dulu ada seorang, saya masih ingat ketika ada seorang yang didaulat ya, diminta untuk jadi ketua organisasi. Dia bilang, mohon maaf saya belum siap. Kita katakan, kalau kita bicara tentang perasaan, ya pasti kita akan selalu tidak siap. Manusia mana yang dikatain kamu siap mati nggak? Ya kita juga sulit ngomong bahwa kita siap mati atau tidak. Kita ngomong siap gitu kan ya, kita nggak yakin dengan amal kita. Kita ngomong-ngomong nggak siap, ya terus kita nanti dikatakan nggak meyakini bahwa kita pasti akan mati kan gitu kan. Nah kembali lagi ketika ada seseorang yang didaulat jadi ketua lembaga, ketua organisasi, dan kita sudah tahu dia adalah orang yang paling pas. Ketika kita tanya sama dia, kamu siap? Kamu jadi ketua ya? Dibilang saya nggak siap. Yang lain bilang, ya namanya orang kalau belum pernah naik jadi ketua organisasi ya pasti belum siap. Kalau sudah siap berarti dia sudah pernah jadi ketua, maka dia bilang dia siap. Maka kalau ada seorang laki-laki bisa ditanya, kamu siap nikah? Siap. Bisa jadi dia sudah pernah menikah sebelumnya gitu kan. Maka dia bilang siap. Tapi rata-rata orang-orang yang belum pernah nikah ketika ditanya siap atau enggak, pasti dia akan tanya, dia akan jawab, saya belum siap. Tapi dari mana kalau kita tahu orang ini udah siap atau minimal kita sudah melakukan atau kita sudah siap. Nah ini tanda-tandanya. Satu, dia tahu dia mau kemana nanti. Itu minimal. Jadi contoh kayak gini ya. Dia memang nggak tahu, dia nggak bisa jamin bahwa dia siap atau tidak, tapi dia sudah bisa bayangin ketika dia jadi suami itu seperti apa. Dia sudah bisa bayangin tanggung jawab dia sebagai suami itu seperti apa. Dia sudah bisa bayangin andaikan istrinya hamil misalnya, dia akan melakukan apa. Andaikan istrinya sudah melahirkan, dia punya anak, apa yang akan dia lakukan. Itu adalah yang pertama, dia bisa membayangkan kira-kira dia jadi seperti apa. Yang kedua adalah dia melakukan persiapan. Jadi gini ya, kita nggak akan pernah siap, tapi kita selalu bisa melakukan persiapan. Artinya kita nggak perlu fokus pada kita siap atau tidak, tapi selama kita melakukan persiapan, karena itulah kita bisa bayangin kita akan jadi apa nanti setelah kita melakukan itu, maka saya pikir itu sudah cukup. Dari situlah kemudian kita bisa mengerti hadis Rasulullah, manis tato amin kumul ba'as fal yatazawaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk ba'ats, maka silahkanlah dia untuk menikah atau berpasangan. Yang dimaksud dengan ba'ats itu apa? Segala sesuatu konsekuensi setelah nikah. Jadi konsekuensi itu memang tidak bisa, ya kita nggak bisa ini mohon maaf, ini saya mau beli mobil, test drive dulu ya. Gimana kalau sudah beli nanti? Ya itu bisa kalau mobil. Nah kalau nikah, mohon maaf ini sebelum saya nikah saya test drive dulu ya. Nggak boleh.
Maka yang bisa dilihat adalah persiapan dan membayangkan ketika dia punya tanggung jawab seperti itu yang dinamakan dengan al-ba'ats. Ketika nanti saya sudah nikah, saya harus menafkahi. Ketika saya sudah nikah, saya harus kemudian memberikan waktu buat istri. Ketika saya sudah nikah, berarti saya harus kemudian tidak hanya nafkah yang bersifat lahiriah, tapi nafkah yang bersifat batiniah. Rasa keadilan, rasa nyaman dia, rasa terlindungi, rasa kemudian untuk diberikan sakofah Islam dan seterusnya. Itu semua bisa dia cover ketika dia sudah nikah. Itu cukup. Sama kayak ada orang ketika ditanya gini, Mas, yuk kita sholat yuk. Terus dia bilang, mohon maaf saya belum siap. Kan ya. Nah itu kan juga aneh. Karena kalau misalnya dikatakan sholat itu siapnya apa ukurannya? Kalau sholat itu kan harus khusyuk. Jadi saya harus khusyuk 100% baru saya akan sholat. Enggak. Khusyuk itu adalah setelah nikah, bukan sebelum nikah. Ketika kita itu kemudian tetap teguh di dalam sholat kita, tetap kemudian meminta pada Allah di dalam sholat kita, itu setelah nikah, bukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Jadi ada syarat sholat itu adalah sebelum kita persiapkan, ada yang bersifat kewajiban untuk sholat itu setelah atau pas melakukan. Berarti nikah juga sama. Persiapannya kita bisa lakukan, seperti yang saya tadi katakan, persiapannya bisa kita lakukan, dan kita harus bayangkan seperti apa nanti setelah kita nikah. Insya Allah itu sudah menjadi bagian persiapan. Selain daripada yang sudah kita bahas, persiapan spiritual, persiapan emosional, dan persiapan fisik atau termasuk di dalamnya finansial. Gitu. Oke, insya Allah mantap banget. Gimana deh? Sudah saya duga nih, pasti banyak yang nanya tentang Aisyah. Oh iya, iya tuh Sat, baik banget tuh. Iya. Padahal udah Sat bahas ya di podcast Sat. Iya Sat, gimana? Iya, sudah kita bahas, dan ini juga mungkin juga sangat penting juga dalam pernikahan ya. Jadi sebenarnya kita sudah bahas bahwa hal seperti itu adalah sesuatu yang wajar di dalam Islam. Cuman ada yang sesuatu yang perlu untuk dibenahi di tubuh kaum muslimin. Yang harus dibenahi di tubuh kaum muslimin itu adalah cara mereka untuk menyikapi satu perbedaan. Nah ini perlu banget untuk kita ketahui, dan ini juga termasuk ketika menikah, ini penting banget. Karena kalau kita nggak bisa menyikapi perbedaan, maka sudah pasti kita akan merasa bahwa yang lain salah dan kita benar, atau sebaliknya, yang lain benar dan kita pasti salah. Ini berbahaya. Jadi gini ceritanya, contoh kayak gini ya, kita ambil contoh yang lain dulu. Yang sering saya jadiin contoh tentang aurat wanita. Aurat wanita menurut Al-Qur'an itu ada di dalam surat An-Nur ayat 30 An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Jadi 24, 31 dan 33, 59. Di situ dijelaskan tentang aurat-aurat wanita. Jadi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahar minha. Itu adalah ayat yang misalnya menjadi pembahasan para ulama. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka, illa ma dhahara minha. Illa kecuali ma apa-apa dhahara yang terlihat minha daripada perempuan itu. Nah, ulama mengartikan apa ini zina? Yang diartikan dengan zina adalah mahallu zina, yaitu adalah tempat melekatnya perhiasan perempuan. Yaitu adalah biasanya cewek-cewek pakai perhiasan di mana? Biasa pakai kalung gitu kan ya. Lalu kemudian pakai apa lagi? Pakai anting. Bisa gelang. Lalu kemudian pakai apa lagi? Gelang kaki. Kadang-kadang zaman dulu juga ada yang pakai di penis, ada juga yang pakai di pinggang dan segala macamnya. Itu adalah perhiasan-perhiasan. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan zina tahunna adalah segala sesuatu yang menarik bagi laki-laki. Nah, ketika ulama-ulama membahas zina tahunna, kita bisa katakan ada dua pendapat yang mainstream. Ada dua pendapat yang mainstream. Pertama, pendapatnya Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, artinya adalah seluruh tubuh perempuan. Seluruh tubuh perempuan tanpa kecuali. Berarti wajahnya harus ditutup, lalu kemudian termasuk matanya juga nggak boleh kelihatan. Soalnya semua bagian daripada tubuh wanita itu harus ditutup semuanya. Ini adalah mainstream yang pertama. Ada lagi yang kemudian mainstream yang kedua. Ibnu Abbas mengatakan illa ma dhahara minha adalah semua tubuh perempuan kecuali yang biasa terlihat, yaitu adalah tangan, telapak tangan, balik, dan wajah. Wajah itu apa? Yang nggak ditumbuhi dengan rambut. Nah, jadi yang nggak ditumbuhi, jadi begitu ditumbuhi rambut ini sudah nggak boleh. Jenggot gimana? Saya nggak punya jenggot.
Tapi di sini boleh terlihat menurut para ulama karena itu tidak termasuk bagian daripada yang ditumbuhi rambut gitu kan ya. Nah berarti itu ada dua pendapat ekstrim. Nah pendapat mainstream gitu kan ya. Nah lalu kemudian pada zaman-zaman sekarang ada orang baru mengkaji Islam. Lalu kemudian tiba di satu pengajian, lalu dia bilang di pengajian itu dia dengar bahwa wajah perempuan harus tertutup karena itu cadar menjadi wajib. Ini pendapat-pendapat ulamanya ada, karena memang ini pendapat mainstream. Karena Ibnu Mas'ud bilang begitu, dan ulama-ulama besar pun termasuk misalnya Imam Syafi'i dan beberapa ulama di bawahnya mengambil pendapat seperti itu. Maka dia kemudian datang lalu mengatakan kepada yang lain yang kebuka wajahnya itu berarti aurat. Maka Dena Haura dan Hawariyun ketika live berdua, maka Hawariyun itu adalah tidak cemburu pada istrinya karena itu termasuk suap mereka. Karena dayus ini dalil macamnya. Kita pernah dengar ya kayak gini-gini? Iya. Oh, sudah kenyang ya? Ya, sudah kenyang. Sudah kenyang. Saya juga gitu. Ummu Alila itu pahala jariah karena dia menampakkan wajahnya, dan Felix Shaw adalah tidak sayang dengan istrinya karena istrinya diumbar kemana-mana, istrinya diekspos dan segala macam. Padahal ada pendapat yang lain yang mungkin dia belum pernah baca, yang mungkin belum pernah dia ketahui. Nah, sikapnya seperti apa? Dulu tuh indah banget. Dulu itu adalah orang muslim yang meyakini satu pendapat. Ketika dia mengambil pendapat itu, maka itu adalah kehalalan dan keharaman bagi dia yang mengambil pendapat itu, selama ada hukum syara. Sedangkan ada orang yang mengambil pendapat yang lain, maka kehalalan dan keharamannya juga terletak pada pendapat yang diambil. Pertanyaannya tinggal pendapat mana yang lebih kuat. Karena kita sudah menyepakati kalau seandainya satu pendapat sudah dikeluarkan oleh seorang ulama yang melewati fase-fase tertentu, yang melewati prosedur-prosedur tertentu, dan sudah kemudian melewati kemudian kualifikasi-kualifikasi tertentu, maka pendapatnya disebut dengan pendapat syar'i. Pendapat syar'i ini namanya fatwa. Fatwa ini kalau benar dapatnya 2 pahala, kalau salah dapatnya 1 pahala. Nah ternyata di dalam Al-Quran ketika menafsirkan tentang itu, pendapat mana yang lebih banyak diambil? Pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa wajah perempuan bukan aurat. Karena itulah misalnya contoh Ummu Alila saya nggak wajibkan pakai cadar. Misalnya contoh anak saya misalnya yang perempuan Alila, dia pergi ke pesantren, di pesantren dia disuruh pakai cadar. Saya nggak protes, nggak ada masalah pakai cadar juga. Kenapa? Karena itu juga ada hukumnya, karena itu juga ada pendapatnya, jadi nggak ada masalah. Yang susah yang ngegas, ketika kemudian dia sudah pasti benar, dia bilang yang lain pasti masuk neraka dan dosa. Itu tidak hanya berlaku pada cadar, tapi berlaku pada celana di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, termasuk dalam pembahasan Aisyah itu adalah musik. Itu permasalahannya. Jadi semuanya balik ke sana lagi. Bukankah ini adalah musik adalah haram? Kan saya sudah bahas. Namanya ada perbedaan pendapat. Nah, dibilang, kalau gitu Islam nggak tegas. Bukan masalah tegas dan nggak tegas. Kadang-kadang Rasulullah memberikan hukum yang berbeda terhadap orang yang berbeda. Bahkan Rasulullah pernah membiarkan perbedaan itu ada pada umat gitu kan ya. Contoh misalnya gini. Sering diceritakan ketika Rasulullah sedang kemudian memberikan satu perintah kepada para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar para pasukan kecuali di Bani Quraidah. Berangkat sekarang. Dan waktu itu adalah menjelang zuhur. Maka ketika mereka berangkat menjelang zuhur, lalu kemudian mereka sampai di satu tempat, menjelang asar mau selesai. Jadi itu sudah, kalaupun di jamak sudah nggak ada ceritanya lagi, jamak bisa dirapel. Karena jamak kan cuma 2 ya, zuhur asar. Nah ini udah mau selesai. Kemudian para sahabat bilang, yuk kita sholat. Kok sholat sih? Kan kata Rasul jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita disuruh cepat-cepat ini. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita sampai Bani Quraidah. Enggak. Ini sebentar lagi sudah mau asar dan selesai, kata sahabat yang lain. Kita harus segera sholat. Kenapa? Ada juga ayatnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kitab mauquta tulisannya. Kitab mauquta itu adalah waktu-waktu yang sudah benar-benar tertulis oleh Allah. Masa kita langgar perintah Allah? Tapi kata yang lain, ini kata Rasul, dan nggak ada yang lebih paham daripada Rasulullah berkaitan dengan hukum Islam. Lalu gimana ceritanya? Lantas mereka berbeda pendapat. Ada yang sholat di situ karena mereka mengambil pendapat bahwa sholat itu sudah waktu yang ditentukan. Lalu ada yang pergi sampai ke Bani Quraidah, lalu kemudian bersolat di sana menjelang tengah malam. Keduanya ke tempat Rasulullah saling mengadu pendapat, mengira pendapat mereka adalah pendapat benar dan saudaranya yang salah. Lalu kemudian Rasulullah cuma tersenyum dan mengatakan, kalian tidak ada beban semuanya. Semuanya selesai, semuanya benar. Kenapa? Kalian sama-sama sholat dan kalian sama-sama punya dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu-waktu ketika Muadz bin Jabal mengimami orang-orang,
kan ya, diimamin Rasulullah, habis berjamaah sama Rasulullah, kemudian dia pergi ke kampungnya, lalu kemudian mengimami orang-orang di kampungnya. Karena kepanjangan, ada yang keluar dari barisan. Kemudian orang yang keluar dari barisan ini dilaporkan sama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, ada orang keluar daripada barisan sholat. Mu'adz bilang, gak apa-apa, biarin aja, dia orang munafik. Yang dibilang munafik, yang keluar dari barisan, gak suka. Lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kami ini capek, kami ini petani, kami sudah capek seharian untuk bekerja. Masa kami disuruh sholat panjang banget? Lalu kemudian yang terjadi apa? Rasul memanggil Mu'adz, lalu kemudian bilang, Mu'adz, kamu ngapain tadi? Kata Mu'adz, enggak, saya cuma nyunah aja. Kan saya baca apa yang kamu baca ya Rasulullah. Saya diimami engkau baca surat apa, itu yang saya ulangi ketika saya ngimamin di kampung saya. Termasuk ada orang tadi, itu cuma orang munafik. Kata Rasulullah, Mu'adz, beda Mu'adz. Imam ketika saya jadi imam, makmumnya modelnya kayak kamu. Dan ketika kamu jadi imam, model makmumnya kayak dia. Maka permudah manusia, jangan buat manusia tuh lari. Artinya adalah apa? Beda-beda. Bisa jadi keutamaan untuk orang-orang seperti, misalnya contoh taruh orang sudah keren, mohon maaf ya, anak saya menghafalkan Quran dan saya enggak merekomendasikan anak saya untuk denger musik, gitu kan ya. Antum tahu di mobil saya masih ada musik, tapi begitu ada anak saya enggak muter musik sama sekali. Kenapa enggak muter musik? Karena saya tuh lagi ngafal Quran. Karena dia lagi ngafal Quran, maka pertimbangan saya, maka apapun yang masuk pada dia, referensi adalah lebih baik referensi yang bagus. Tapi apakah kemudian saya harus menerapkan standar ini pada semua orang? Kan tidak. Apalagi pada orang yang belum paham. Dan apakah ini adalah sesuatu yang haram sampai saya harus menerapkan itu pada semua orang? Kan tidak. Nah, itu namanya bukan ketidaktegasan, tapi fleksibilitas Islam terhadap hal-hal yang memang boleh fleksibel. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa fleksibel. Contoh, babi haram. Saya nggak bilang, ya babi itu haram. Tapi kalau seandainya babinya sudah masuk apartemen, sudah bersih, kemudian babinya sudah sudah cakep, dan babinya boleh dimakan, nggak gitu. Nah, itu baru nggak tegas. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, Islam memberikan fleksibilitas. Tentunya kayak musik tadi, itu pendapat saya. Tapi ada pendapat yang lain, musik nggak boleh, pokoknya haram, sudah dikatakan oleh para imam, sudah ada hadisnya. Ya itulah namanya pendapat fikih, Mas. Itulah namanya pendapat fikih. Di situ yang saya bilang ada perbedaan. Kalau misalnya tetap ngegas juga, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya nanti ngomong-ngomong ya, saya jadi ingat masa lalu saya. Ini pelajaran bagi atau yang masih muda. Dulu ketika saya masih kuliah, saya nggak suka musik banget. Saya banget nggak suka musik. Maksudnya musik nasyid itu saya nggak suka. Yang musik lain saya suka. Nasyid saya nggak suka. Ada teman saya namanya Asep Supriyatna ya, Ustadz Asep Supriyatna, ada juga di Instagram. Ada teman saya itu musik, nyanyinya lagu-lagu ya gitulah, lagu-lagu kayak zaman sekarang. Kalau sekarang ada Aisyah istri Rasulullah, dulu ada Seismic, judulnya Rembulan di Langit Hatimu. Rembulan di Langit. Nggak tahu. Oh itu, Masya Allah, lagunya itu benar-benar kayak apa ya, membuai-buai, terus membuat kita segala macam pengen kawin dan segala macam gitu ya. Terus lirik-liriknya tuh saya benci banget. Lah kenapa? Karena bagi saya ini memperlemah perjuangan. Ini adalah banci gitu kan. Bagi saya begitu. Asep itu adalah ketua BKIM IPB waktu itu. Jadi ketua saya. Jadi saya bawahannya. Saya bilang ini, Sep, Islam tuh nggak bakal bangkit dengan nasyid, tahu nggak, Sep? Gitu kan ya, pokoknya saya ekstrim banget lah, nggak akan bangkit Islam tuh dengan nasyid. Apa yang penting nih? Ini hanya membangkitkan gorizah saja, Sep. Hanya membangkitkan nggak penting yang kita nggak perlu, Sep. Ini perlu laki-laki, jantan, Sep. Nah, kemudian ya dia tetap bikin puisi, dia tetap kemudian munsid. Terus kemudian beberapa waktu kemudian ketika saya sudah sampai ke Jakarta, pernah dengar Tufail Al-Ghifari? Iya. Pernah ya? Rapper yang sangat terkenal dalam perjuangan Islam itu. Dia terjatuh ngisi bareng saya. Nah, dan waktu itu di Al-Azhar ngisi bareng, tapi waktu saya ngisi dia belum datang. Lalu kemudian di tengah-tengah itu saya bilang gini, tahu nggak? Pokoknya perjuangan tuh harus serius. Kita tuh tidak boleh tidak serius. Dan kalau namanya perjuangan tuh berarti kita harus benar-benar jantan. Jangan nyanyi. Karena nasyid itu tidak akan memberikan kebangkitan buat Islam. Islam nggak akan pernah bangkit. Di depan dia. Tahunya orangnya di depan saya.
Ternyata dia di antara audiens di depan saya. Langsung saya tuh, ya Allah ya Rob, saya tuh ya Allah maafkan ketidakbijaksanaan saya masa lalu gitu kan ya. Artinya kalau ada orang bilang Felix itu radikal, kamu sudah telat 13-14 tahun yang lalu, saya lebih radikal gitu kan. Artinya ya Allah, saya bilang ya ini mungkin tadi ya ketidakbijakan. Kita tahu yang mana yang benar, kita tahu yang mana yang salah, tapi kita tidak bijak dalam menempatkan. Balik lagi dalam kasus Aisyah tadi gitu kan ya. Kalau saya secara pribadi melihat ya ini adalah kesempatan. Apapun yang kemudian terjadi bagi seorang dai, bagi seorang aktivis, bagi seorang orang-orang yang hamilut dakwah, tugas mereka adalah mengajak manusia dari ketidakidealan menuju pada keidealan, bukan mengutuk ketidakidealan. Nah, di sini yang kemudian coba untuk memahami. Karena gini, coba antum lihat ya. Coba lihat baik-baik. Ada orang bilang, "Oh, itu Aisyah tuh tidak suka nyanyi dan Aisyah tuh dipoligami. Jadi jangan ambil aja yang enak-enak aja, lari-larian, manja-manjaan, lalu mencubit hidungnya." Dan ya itu dong, coba poligami dan segala. Bro, kalau mereka sudah terima itu semuanya, kalau mereka sudah jadi seperti yang antum bilang, masalahnya sudah selesai dan kita nggak usah dakwah lagi. Tapi kenyataannya adalah sekarang mereka belum melakukan begitu dan tugas kita adalah mengajak mereka ke situ. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan yang punya jiwa seni, yang punya kemampuan buat lirik bagus, buatlah lirik yang bagus, buatlah kemudian pelajaran yang baik supaya ini momen ini bisa dimanfaatkan menuju pada sesuatu yang ideal. Bukan berarti kita menerima suatu kekurangan. Dan toh bagi saya ini juga bukan satu permasalahan yang haram. Ada sih orang menganggap oke, musik haram, tapi bagi saya tidak. Nah, ketika kemudian saya tidak menganggap musik itu haram, maka saya bisa kemudian membantu orang-orang kayak begini untuk lebih mengenal seperti apa Islam. Jadi kadang-kadang memang orang-orang yang dakwah di tengah situasi tidak ideal itu yang memang lebih enak dihujat. Tapi teman-teman sekalian, tahu nggak sih kalau seandainya menunjuki orang tuh lebih sulit daripada ngasih tahu salah. Jadi contoh gini, ada seorang anak lagi maki-maki orang lain, kita bilang kamu tuh salah, kamu itu bodoh banget, ngomong aja nggak benar. Iya, ngebodohin orang tuh gampang, ngomongin orang salah tuh gampang. Yang nggak gampang apa, tahu nggak? Kamu ambil tangannya, kamu ajak dia untuk baik, kamu kemudian contohin perkataan-perkataan yang baik pada dia. Atau gimana caranya agar kamu tuh ngasih tahu dia bahwa ini adalah lirik yang kalau karena dinyanyikan itu enak, tapi kalau kamu terapkan dalam kehidupanmu kan gitu kan ya. Jadi itu tugas kita sebagai seorang pendakwah. Apa hubungannya dengan orang yang suami istri? Oh, nanti kamu akan ngerasain ketika nanti antum ribut sama istri, itu akan terjadi hal-hal kayak gitu, di mana kita merasa bahwa kita tuh benar. Padahal kalau kita diamkan untuk sedemikian lama, kita jadi mikir, kita ribut gara-gara apa sih sebenarnya? Nggak penting banget deh, cuma gara-gara itu doang, nggak penting banget. Makanya laki-laki kalau ribut lebih baik diam dulu. Kenapa? Karena kalau dia langsung berbicara biasanya kasar. Kalau dia diam dulu, lama-lama dia pikir, sebenarnya gue ributin apa sih sebenarnya? Tapi kadang-kadang kan yang mengambil alih kan perasaan kita, bukan akal kita yang mengambil alih, tapi perasaan kita yang mengambil alih. Maka kita pengen agar orang tuh merasa lebih sakit daripada kita ketika kita lagi ribut sama orang kan gitu kan ya. Dan tadi yang kita sampaikan dalam Islam itu kadang-kadang hukum nggak cuma satu, hukum bisa jadi banyak. Jadi sehingga ketika kita memahami orang, ketika istri kita salah, kita ngajak dia baik, itu justru lebih bagus. Contoh lagi yang saya kasih, saya pernah cerita tentang istri saya ketika nabrak ya. Ketika nggak nurutin, saya lagi ngajarin dia nyetir, mundur, waktu itu parkir mundur, saya udah ajarin, jangan parkir maju, parkir mundur aja, karena kalau parkir maju nggak akan bisa dapet angle-nya. Dia bilang enggak, parkir maju bisa, nggak bisa, kemarin bisa kok. Ya udah, tes aja, sok aja, silahkan gitu kan ya. Ternyata setelah dia kemudian nyetir, ternyata beret tuh dari depan sampai belakang sebelah kiri, sampai kemudian keluar spionnya tuh sudah patah dan tinggal kabelnya doang, terus goyang-goyang gitu. Itu kan ketika dia keluar kemudian ngepucat, dia pucat dan dia tahu dia salah, dan dia tahu saya benar, dan dia tahu dia salah, saya tahu saya benar dan saya tahu dia salah, dan kondisinya sudah jelas, itu semua sudah terjadi. Oke, ini sudah terjadi kondisinya, namanya realitasnya sudah terjadi. Pertanyaannya adalah gimana cara realitas mau dibawa ke idealitas, ya, realitas ke idealitas, gitu kan ya. Contoh, ada dua pilihan pada saya sudah tahu dia salah, dan saya tahu saya benar, dan saya mau minta dia merasakan bagian yang lebih lagi supaya dia merasa lebih salah. Bisa dengan cara apa? Maka